Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyambung pengantar yang sudah disampaikan pada episode yang lalu. Pertanyaan, apakah saya sebagai penyaji punya kapasitas untuk mengemukakan, menguraikan, menjelaskan soal hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. Satu yang dan lain hal, kalau berbicara masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mesti menyangkut masalah kebijakan-kebijakan politik secara umum mengenai ketatanegaraan, khususnya politik tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada sesuatu yang mungkin dianggap sensitif karena bisa-bisa menyebut-nyebut masalah politik. Insya Allah saya akan bisa menyajikan uraian saya sesuai dengan kapasitas saya yang dapat digambarkan secara singkat sekali sebagai berikut. Dan gambaran yang cukup lengkap sebenarnya sudah dipaparkan oleh teman saya di awal kajian di YouTube ini, yaitu mengenai profil saya. 81 tahun yang lalu saya dilahirkan dan hidup di tengah lingkungan kampung atau desa yang alhamdulillah agamis, religius. Ya. Saya dekat dengan masjid, dengan musola-musola, pengajian-pengajian, sebagaimana layaknya anak-anak di lingkungan kampung. Dan sekolahnya saya hampir selalu negeri. Sekolah dasar negeri, SLP-nya PGAPN, Pendidikan Guru Agama Negeri, SLA-nya PGAAN, Perguruan Guru Pendidikan Guru Agama Atas Negeri di Bandung, dan melanjutkan ke IAIN, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, yang kemudian berkembang menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi negeri ini, saya pernah merangkap ngambil double degree kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya memperoleh ijazah sarjana hukum. Saya menjadi PNS, pegawai negeri sipil, masih sangat muda, pada umur 20 tahun. Begitu tamat SLTA, PGAA negeri, saya diangkat sebagai PNS di lingkungan Kementerian Agama. Dan pensiun di umur 70 tahun. Jadi pengabdian saya full 50 tahun. Tiap pegawai negeri itu masa baktinya 50 tahun. Dan yang pensiunnya di umur 70 tahun itu, kalau PNS itu mencapai guru besar. Saya alhamdulillah pensiun di umur 70 tahun sebagai PNS guru besar di UIN dan sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung. Saya menjadi Hakim Agung selama hampir 10 tahun. Guru besar saya adalah guru besar di bidang fikih siasah.
yaitu fikih hukum Islam tentang ketatanegaraan, tentang kenegaraan, tentang tata negara, tentang administrasi negara. Surat keputusan pengangkatan saya sebagai guru besar di bidang fikih siasah ketatanegaraan diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Bapak Profesor Dr. Wardiman Joyo Negoro. Nah, dari proses belajar, kuliah, lalu bekerja di lingkungan UIN, dan kemudian di Mahkamah Agung, saya juga menyempatkan menulis beberapa buku, antara lain yang terkait dengan bidang hukum dan ketatanegaraan. Di antaranya, satu buku Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Buku ini buku yang kemudian menjadi atau berasal dari disertasi untuk memperoleh gelar doktor. Bukunya terbitan pertama diterbitkan oleh penerbit UI Press, penerbit UI, dan revisi diterbitkan oleh Sinar Grafika. Lalu buku lain yang juga menyangkut hukum adalah Demokrasi menurut Islam, Barat, dan Pancasila. Bagaimana pandangan keilmuan tentang demokrasi dilihat dari Islam, dari ajaran Barat, dan dari negara yang berdasar Pancasila. Kemudian buku lainnya adalah 3 kategori hukum: syariah, fikih, dan siasah atau kanun. Syariah itu prinsip-prinsip ketentuan ajaran agama yang tertulis, tersurat, dan tersirat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kategori fikih adalah hasil kajian, hasil penafsiran, hasil pemahaman para ulama, antara lain para ulama ahli ijtihad, antara lain dalam bidang hukum. Maka terbitlah buku-buku fikih yang berjilid-jilid. Yang berikutnya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, perspektif fikih siasah. Fikih tentang ketatanegaraan menurut Islam, mengkaji hukum tata negara dan hukum administrasi negara Indonesia dilihat dari kajian siasah hukum, politik hukum menurut fikih atau menurut agama. Itulah beberapa tulisan berupa buku di samping buku-buku lain, dan tulisan-tulisan lainnya berupa artikel di berbagai majalah atau surat kabar pada waktu yang lalu. Dengan hal yang saya kemukakan ini, saya merasa agaknya layak kalau saya menyajikan kajian kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dengan agama. Hal ini saya batasi dengan agama Islam. Saya tidak berkapasitas untuk menerangkan bagaimana kaitan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut agama lain. Karena itu saya batasi menurut agama saya, agama kita, agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.